Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan untuk minggu depan atau weekly analisa ya. Dan khususnya untuk di hari Senin. Langsung aja kita lihat di chart perkembangan daripada pergerakan indeks dolar atau DXY itu sendiri. Kan kita mulai saat ini di time frame weekly. Kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar masih dalam tekanan buyer yang cukup signifikan, atau tren besarnya adalah tren naik dan masih bergerak di atas EMA 50. Ini ada EMA 50 ya, dan bergerak cukup signifikan ya sampai dengan saat ini. Dan saya tak membuat sebuah setengah lingkaran, dan posisi di minggu kemarin terjadi breakout di bawah setengah lingkaran. Ini memberikan informasi yang cukup menarik menurut saya. Apakah akan ada koreksi yang cukup dalam untuk indeks dolar kali ini ya, menjelang minggu depan ya, bahwasanya akan ada rilis, yaitu suku bunga di Amerika, baik itu nanti dinaikkan sebesar 50 basis poin atau 75 basis poin. Kalau kita perhatikan dari 2 minggu ke belakang setelah pembentukan bearish engulfing ya, ini dari 3 candle terakhir ini ada bearish engulfing yang memberikan dampak cukup kuat tekanan seller ya. Kalau kita perhatikan dari posisi ini, dari 1-2 candle terakhir adalah candle warna merah, dan posisi minggu kemarin sempat terjadi koreksi 50% daripada pembentukan bearish engulfing, yaitu tepat di area high weekly 112.53. kemudian terjadi dorongan kuat pada seller dan membentuk low terbaru yaitu 109.53, dan harga ditutup di 110.66 di bawah area resisten 110.78. Dan posisinya open weekly bearish ya, karena candle terbentuknya adalah candle turun. Tapi menariknya ada higher low ya di sini yang terjadi sebelumnya, ini breakout ya, artinya ada pembentukan lower low di area sini. Maka kalau kita perhatikan dengan posisi seperti ini ya, minimal kalau kita lihat dari posisi ini sebelumnya ya, ini ada higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Ini membentuk sebuah lower high ya, tapi bukan higher high ya, tapi lower high, dan kemudian di sini ada lower low. Maka biasanya kalau terjadi struktur yang seperti ini, maka akan ada terjadi penurunan pada indeks dolar. Ini gambaran yang pertama yang bisa kita tangkap di time frame weekly, karena posisinya masih ada bearish engulfing yang sampai dengan saat ini belum berhasil tekanan buyer yang melebihi daripada area resisten tertingginya 113.94. Ini yang pertama ya, yang bisa kita lihat di time frame weekly. Menurut saya minggu depan ya, untuk indeks dolar kecenderungannya masih dalam tekanan seller. Intinya di situ. Dan sekarang kita coba turunkan di time frame daily ya. Jadi artinya meskipun dalam posisi indeks dolar saat ini adalah tren besarnya adalah naik, tapi dalam tren kecil ya posisinya adalah bearish. Artinya ada penurunan, baik itu nanti bearish untuk koreksi ya, ataupun memang kalau kecenderungannya pastinya penurunan ini sifatnya sementara ya untuk saat ini ya. Karena kalau kita perhatikan nih, yang saya maksud tadi ya, di sini ada higher high, di sini ada higher low, ini ada higher high, higher low, dan posisi terakhir di sini tidak mampu bergerak di atas daripada tertingginya bulan sebelumnya yaitu 114.77, tapi membentuk sebuah lower high baru yaitu 113.94 dan membentuk lower low baru 109.53. Dan artinya di sini pun juga telah terjadi penolakan ya, meskipun sedikit mendekati EMA 50 dan terjadi impulsif bullish di beberapa hari ke belakang, yaitu di hari Kamis. Ini ada impulsif bullish, ada tekanan buyer. Kemudian di hari Jumat kemarin pergerakannya tidak terlalu signifikan ya, masih bergerak terbatas, tapi terlihat pergerakannya tidak mampu bergerak di atas EMA 50 untuk di time frame daily.
dan bergerak ditutup di bawah area resisten 110 ya, poin 78. Ini yang kita lihat ya di posisi daily. Maka menurut saya kecenderungannya ini tadi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya tekanan daripada seller masih mendominasi. Adapun kalau kita tarik garis menggunakan Fibonacci retracement ya, dari posisi tertinggi terakhir, swing terakhir di sini, kalau kita tarik seperti ini sampai dengan area low yang terbentuk di hari kemarin ya, kita mendapatkan area 50%-nya adalah 111.73 sampai dengan area 61,8% ya, 112. Adapun kalau dia koreksi, minimal akan mendekati wilayah tersebut, atau kita biasa sebut dengan area level golden level ya, yaitu area ini. Saya tandain dulu supaya nanti ini bisa menjadikan acuan ya, apakah nanti bisa sampai area sini baru dia drop lagi, atau tidak sampai area sini sudah turun duluan. Kita tandain dulu, ini adalah area 61,8%. Ini area 61,8%, kemudian ini area 50%. Oke. Ya, seperti ini. Sebentar ya. Oke, ini saya tandain dulu. Terus saya hapus. Oke, saya menemukan area koreksinya ya, minimal bisa mendekati wilayah ini atau mendekati area resisten. Ini yang bisa kita dapatkan di time frame daily. Sekarang kita turunkan di time frame 4 jam untuk kita mengetahui apa yang bisa kita dapatkan. Nah, di time frame 4 jam menariknya, adapun penurunan terakhir ya, di sini ada area konsolidasi yang cukup panjang ya. Setelah ada penurunan swing terakhir ini, kemudian ada penolakan, dia naik dan membentuk sebuah area konsolidasi besar di wilayah ini dan terjadi penurunan. Dan kalau kita hitung daripada penurunan terakhir, di sini ada area demand ya, di mana terjadi penolakan tepat di wilayah ini di posisi indeks dolar di time frame 4 jam ya. Ini ada area demand, dia turun, drop di area sini, tepat di posisi ini, dan kemudian dia naik ya. Dan posisi di sini kita menemukan satu area order block yang tertinggal ya, atau order terakhir posisinya di sini, yang awalnya mungkin kita nilai posisi terakhir di sini ya, dan terjadi breakout dan kemudian dia retest atau koreksi. Tapi kalau kita lihat struktur terakhir pun di time frame 4 jam ya, di sini ada 3 candle warna merah dan terakhir ada bearish pin bar dan ditutup di candle warna merah. Artinya posisi ini sangat krusial ya, dalam arti dorongan seller udah cukup kuat. Maka kita lihat posisi terakhir ini, apakah ini akan menjadi dorongan kuat pada hari Senin menuju wilayah support yaitu 110.05 sampai dengan mendekati area low weekly 109.53. Itu nanti kalau kita perhatikan ya, tapi besar kemungkinan hal itu bisa terjadi ya. Karena kalau kita ukur terakhir setelah area konsolidasi ini ya, telah terjadi area konsolidasi, di sini terjadi breakout impulsif bearish ya, kemudian membentuk sebuah area order block dan dia turun lagi menyentuh area demand dan kemudian dia bergerak retest menuju area order block dan bergerak di bawah EMA 50. Kemungkinan besar ini akan terjadi penurunan berlanjut ya, mendekati wilayah support untuk hari Senin besok. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame 1 jam ya untuk indeks dolar. Dan kalau kita perhatikan swing terjadi pun dari posisi penolakan terakhir ya, di sini ada pembentukan higher high dan higher low. Dan menariknya kalau kita perbesar ya di sini, perhatikan ya teman-teman. Setelah ada pembentukan posisi terakhir di sini ya, dia naik ya, membentuk sebuah higher high, higher low, higher high, higher low, dan ini posisinya ada double top. Ini ada double top, perhatikan ini top pertama, ini top kedua ya, membentuk sebuah pembentukan huruf M ya. Jadi besar kemungkinan neckline-nya adalah ini yang akan di breakout, maka akan terjadi penurunan. Kalau kita ukur posisi neckline-nya adalah ini dan posisi double top-nya adalah ini, kalau kita pindah posisi seperti ini, maka kita memiliki target minimal akan mendekati
wilayahnya adalah kisaran 110 atau mendekati posisi ini. Maka ini yang menjadikan potensi di mana pergerakan akan menjadi penurunan minimal ke wilayah ini. Nah, ini yang menjadi ujian terbesarnya ya, atau target daripada wilayah support, yaitu 110.28 ini menjadi target selanjutnya setelah terjadi breakout area neckline di posisi double top ini. Jadi struktur yang kita lihat di sini ya, setelah kita lihat ada double top di sini, besar kemungkinan nanti hari Senin kecenderungannya akan terjadi penurunan minimal mendekati wilayah support, yaitu di kisaran 110.28. Adapun nanti posisi setelah dia menyentuh area situ, ada juga pergerakan besar kemungkinan akan terjadi retest ya, dan kemudian berlanjut turun sampai minimal mendekati wilayah support berikutnya, yaitu 110.05. Nah, ini pergerakan daripada indeks dolar ya, menurut saya untuk hari Senin besok dan di minggu depan kecenderungannya menurut saya akan bergerak turun ya. Ada dorongan seller yang cukup besar ya, menurut saya seperti itu. Dan kalau kita lihat secara data ekonomi minggu depan, ini nanti yang saya akan bahas ya. Sekarang kita lihat data ekonomi minggu depan seperti apa aja yang akan rilis. Langsung aja kita lihat. Saya menggunakan forexfactory.com ya untuk menunjukkan kepada teman-teman semua seperti apa kondisi news untuk minggu depan. Langsung aja kita lihat di website. Oke ya, ini posisi daripada Oke, ini web dari forexfactory.com ya. Kita lihat untuk hari Senin tanggal 31. Di sini tidak ada news yang rilis ya kalau dilihat dari forexfactory.com. Kemudian yang nantinya akan rilis itu tanggal 1 November pukul 9 malam. Di sini ada ISM Manufacturing PMI, di mana profitnya adalah 50,9%, forecastnya adalah 50%. Maka ada dorongan daripada pelemahan ya di data ISM Manufacturing PMI. Jika mana aktualnya sesuai dengan forecast, maka akan terjadi pelemahan juga pada indeks dolar. Ini yang pertama. Yang kedua ada JOLTS Job Opening. Di sini data previousnya adalah 10,05, forecastnya adalah 9,75. Maka ada dorongan pelemahan juga ya. Jika mana aktualnya sesuai dengan forecast, maka JOLTS Job Openingnya juga terjadi pelemahan, maka dampak daripada indeks dolar akan terjadi pelemahan. Dorongan dari dua data ini kita dapatkan bahwasanya mendorong indeks dolar melemah ya. Pastinya di market yang lain, khususnya di komoditi ataupun forex yang lawan daripada indeks dolar, akan terjadi penguatan. Kemudian di tanggal 2 pukul 19:15 ada ADP Non-Farm Employment Change, di mana datanya juga previousnya dari 208.000, di sini forecastnya adalah 200.000. Maka aktualnya jika mana sesuai dengan forecast, maka akan diprediksikan dolar akan melemah ya, indeks dolar akan melemah, dan pastinya di mata uang mata uang ataupun komoditas yang lain bisa terjadi kenaikan yang lawannya adalah dolar. Kemudian yang paling ditunggu-tunggu ya, yaitu tanggal 3 November. Di sini rilis dini hari pukul 1 dini hari, ada FOMC statement, ada Federal Fund Rate ya, kemudian FOMC press conference. Kemudian itu pukul 1 dini hari ya sampai dengan 1.30, di mana Federal Fund Rate-nya dari 3,25% ya, akan dinaikkan sebesar 75 basis poin atau 0,75 basis poin, 0,75%. Ada penguatan ya, angkanya sebesar 4% ya. Ini tujuan daripada The Fed sendiri menaikkan suku bunga dengan target inflasi turun hingga 2%. Data yang masuk di sini sampai dengan saat ini adalah dinaikkan 75 basis poin. Jika mana angka ini keluar sesuai dengan forecast ya, atau aktualnya 4%, artinya The Fed sendiri menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin, dan posisinya akan terjadi penguatan pada indeks dolar dan pengaruhnya di komoditas atau
di mata uang yang lainnya bisa terjadi penurunan. Ini besar ya dampaknya. Nanti kita lihat respon pasarnya seperti apa, karena indeks dolar ini pengaruhnya besar terhadap mata uang dan komoditas yang lainnya, ataupun indeks juga ya, sangat berpengaruh. Dan kemudian pukul 19.30 unemployment claim di sini 217.000. Ini ada kenaikan 220.000. Jika mana hal ini terjadi juga ada pelemahan ya, karena banyaknya orang yang belum mendapatkan pekerjaan sebesar ya kurang lebih 220.000 ya, ada peningkatan, maka ekonomi Amerika bisa dikatakan kurang bagus ya. Maka indeks dolar akan melemah, dan ditambahin lagi pukul 9 ISM Service PMI 56,7% menjadi 55,5%. Ada dorongan juga di sini, posisinya melemah. Kalau kita perhatikan dari tanggal 1, 2, 3 ya, selain daripada Federal Fund Rate data yang rilis, terjadi pelemahan pada indeks dolar kalau kita perhatikan ya. Dan kemudian hari Jumat ya, ini ada average hourly earning 0,3%, hasilnya netral. Non-farm employment change-nya juga turun ya, hati-hati 263.000 menjadi 200.000. Beda dengan unemployment rate-nya 3,5%, ini naik 3,6%. Artinya juga posisinya menurut saya ya kurang bagus ya. Kurang bagus kondisinya. Jadi secara keseluruhan saya lihat minggu depan ini secara data ekonomi Amerika rilis minggu depan hasilnya kurang memuaskan ya, dan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan pada analisa teknikal, di mana indeks dolar kecenderungannya akan terjadi penurunan, dan dampaknya kepada komoditas ataupun mata uang yang lainnya bisa terjadi penguatan. Oke, ini yang bisa saya sampaikan ya sampai dengan saat ini. Mungkin jika mana ada yang salah penyampaian, saya mohon maaf. Dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Dan jangan lupa jaga kesehatan buat semuanya, karena posisi saya juga lagi nggak fit. Buat teman-teman semua, semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.